Kelompok kami akan membahas uji Chi-square melalui aplikasi SPSS. Sebelum kita masuk ke tahap simulasi data, penting bagi kita untuk memahami teori dasar atau teori pengujian yang akan dipakai dalam penggunaan video kali ini. Dengan memahami konsepnya, kita bisa lebih mudah dan lebih mengetahui, serta dengan lebih cepat untuk menafsirkan nilai secara tepat. Dalam video ini kita akan menggunakan dan membahas tentang uji Chi-square. Uji ini atau uji Chi-square of independence atau Chi-square of association digunakan untuk mengamati keterkaitan atau kecenderungan antara pola data dua variabel. Uji ini berkaitan dengan analisis tabulasi. Setelah mengetahui distribusi respon di setiap level kelompok, penelitian dapat dilanjutkan untuk mengetahui apakah ada dependensi atau independensi antara variabel baris dan variabel kolom yang berskala nominal. Pengujian ini hanya memerlukan data dalam bentuk frekuensi dan tidak bergantung pada nilai rata-rata atau standar deviasi. Nah, untuk mempermudah melakukan pengujian Chi-square pada analisis farmasi, kita sangat membutuhkan sebuah perangkat lunak yang membantu dalam proses perhitungan dari hasil analisis. Jadi, pada video kali ini kami menggunakan aplikasi JSP atau Geoffrey Amazing Statistics Program yang akan mempermudah pengujian Chi-square. JSP merupakan aplikasi open source yang menyediakan berbagai alat uji statistik, termasuk uji Chi-square, dengan antarmuka yang mudah digunakan. Keunggulan dari JSP adalah software tersebut akan mengeluarkan output yang jelas dan terstruktur, serta JSP juga memberikan dukungan terhadap metode Bayesian sebagai alternatif statistik klasik. Untuk penggunaan JSP pada analisis Chi-square akan sangat membantu mahasiswa farmasi utama yang sedang melakukan penelitian, karena dengan JSP kita dapat menghemat waktu, mengurangi kesalahan perhitungan secara manual, serta meningkatkan pemahaman terhadap hasil analisis yang akan kita lakukan. Dengan demikian, integrasi antara uji Chi-square dan aplikasi JSP akan sangat mendukung tercapainya praktik farmasi yang berbasis bukti ilmiah yang menjadi fondasi dalam pelayanan kesehatan yang berkualitas dan aman untuk seluruh pasien. Dalam video kali ini, dalam pengujian kali ini akan menggunakan contoh kasus dari hubungan antara jenis penyakit dan jenis obat yang digunakan pasien. Satu variabel yang digunakan, variabel 1 garis jenis penyakit kategori sakit kepala, batuk, demam. Variabel 2 kolom jenis obat yang digunakan kategori tablet, sirup, kapsul. 2 tujuan pengujian CHI square. Mengetahui apakah terdapat hubungan antara jenis penyakit dan jenis obat yang dipilih pasien saat berobat ke apotek. Nah, sesuai dengan pembahasan di video sebelumnya, judul kasus yang dibahas pada kali ini yaitu hubungan antara jenis penyakit dan jenis obat yang digunakan pasien. Variabel yang digunakan ada dua, yaitu yang pertama variabel baris, yang kedua variabel kolom, di mana variabel baris ini memuat jenis penyakit dan variabel kolom ini memuat jenis dari obat. Dapat dilihat pada poin nomor 4 ada data fiktif di mana ada tabel yang memuat jumlah serta jenis obat dan jenis penyakit. Aplikasi SPSS yang digunakan pada kelompok kami yaitu JSP. Kita masuk dan buka dalam aplikasi JSP, kemudian nanti akan diklik ya bagian new data di bagian atas pojok kiri atas. Nah, kemudian sudah boleh dimasukkan data yang akan dianalisis. Karena di sini kelompok kami sudah dibuat dalam bentuk Excel, jadi sisa di copy dan kemudian akan ditempelkan atau dipaste pada halaman aplikasi JSP tersebut. Namun, jika tidak dibuat dalam bentuk Excel pun, teman-teman juga bisa langsung menulis pada kolom yang sudah tertulis
tapi dapat menulis kembali dari awal satu persatu. Nah, dapat dilihat di sini sudah di-copy ya dalam bentuk Excel yang tadi. Setelah di-copy, kemudian pada pojok bagian atas ya di bagian jenis penyakit di situ ditekan, kemudian dirubah ke bentuk yang nominal, lalu dirubah juga seperti yang terlihat pada video. Nah, bukan hanya pada jenis penyakit tersebut, diubah juga pada jenis obat dengan kostum yang dengan tipe yang sama, yaitu nominal. Nah, pada kolom 3 juga di kolom jumlah, di situ yang hanya dirubah cuma tipenya, yaitu beda daripada tipe yang sebelumnya, yaitu tipe sebelumnya nominal, di sini diubah lagi sesuai yang ada pada video. Nah, setelah ketiganya sudah dipastikan benar, kita masuk pada proses analisis, di mana ditekan pojok kiri paling atas yang berwarna hijau yang ada tulisan analisis, kita masuk ke situ. Setelah itu akan muncul beberapa poin seperti di atas, lalu kita akan pilih frequency, kemudian kita akan pilih pada ya, di situ yang ada nomor 3 yang di bagian tables atau nantinya tabel. Nah, akan muncul seperti ini. Setelah ini kita akan memastikan dengan mengubah lagi seperti yang terlihat di video, kita masuk ke station lalu diubah ke X2, di mana X2 itu merupakan uji square. Ya, kita ubah lagi ke charts, kita ubah lagi ke expert seperti pada. Setelah pengaturan selesai, kita memasukkan jenis penyakit itu ke barisan atau ke kolom di samping kanannya, rows, kemudian jenis obat ke kolom, dan ya jumlah itu dimasukkan sesuai dengan ya jumlah dimasukkan ke bagian nomor 3-nya. Dapat dilihat di sini bahwa setelah memasukkan jumlah pada continuous table di bagian kanannya, ya ini merupakan hasil dari pengujian uji square, di mana ada 2 tabel yang nantinya akan kami jelaskan juga itu apa, yang dimasukkan apa, H1-nya berapa, H0-nya berapa, begitupun dengan nilai P, X pangkat 2, dan N. Selanjutnya pada tabel yang pertama kita copy dan kita akan mempastikannya di dalam satu Word baru, lembar Word baru. Nah, dapat dilihat di sini sudah dipaste tabel pertamanya. Kemudian nanti di bagian tabel keduanya yang merupakan hasil akan juga kita copy dan kita paste pada lembaran Word yang tadi. Nah, ini adalah hasil pengujian dari uji G-square yang kelompok kami lakukan. Selanjutnya adalah tentang penjelasan hasil uji C kuadrat. Nah, hasil uji C kuadrat ini akan ditampilkan di bagian bawah. Nah, diperoleh nilai X pangkat 2 atau C kuadrat sebesar 24,500 dengan derajat bebas atau DF sebesar 4 dan nilai signifikansi atau p-value sebesar 0,001. Jadi kesimpulannya, karena nilai P sama dengan 0,001 lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara jenis penyakit dengan jenis obat yang digunakan. Artinya, jenis penyakit mempengaruhi pilihan bentuk obat. Misalnya, pasien batuk cenderung lebih memilih sirup, sedangkan untuk sakit kepala atau demam lebih sering menggunakan tablet atau kapsul.